Salam, selamat hari Minggu, dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBK Kaca Peter Tinambunan. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Rom pasal 10 ayat 16 sampai dengan 21 dengan perikop keselamatan untuk semua orang dan juga ketidakpercayaan bangsa Israel. Dan minggu ini adalah hari yang ke-68, tanggal 9 Maret 2025. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendayangi? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenaan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menempatkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membelok. Demikianlah firman Tuhan, ya. Dan di sini ada hal-hal yang sangat krusial, di mana Yesaya bertanya, ya, dikatakan, ya, apakah, ya, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Ini yang menjadi topik. Siapakah yang percaya? Apakah orang Israel percaya apa yang disampaikan Nabi daripada Tuhan? Sekarang kita melihat apa makna daripada perikop ini, ayat 16 sampai 21. Kalau kita coba melihat makna dan juga apa pesan moralnya, dan bagaimana pembelajaran tentang ayat tersebut, mari kita lihat. Maknanya adalah Allah menekankan pentingnya mendengarkan berita Injil dan respon yang seharusnya, ya, diambil oleh umat manusia. Jadi di sini ditekankan oleh Allah bahwa pentingnya mendengarkan berita itu, dan juga harus mengambil respon atas berita itu. Sehingga
Yesaya mengatakan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Itu yang disampaikan oleh Yesaya. Ayat ini menggarisbawahi bahwa meskipun banyak yang mendengar firman Tuhan, tidak semua orang percaya pada pesan tersebut. Banyak yang mendengar, tapi tidak banyak yang mendengar pesan tersebut. Mendengar hanya berlalu begitu saja. Ya. Ini menjadi tantangan bagi setiap individu dalam menghadapi iman. Inilah tantangan individu menghadapi iman. Jadi di sini Paulus sangat-sangat mengharapkan bahwa apa yang disampaikan Yesaya ini, ya, apakah kenyataan dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari pesan moral daripada ayat ini, ya, kita lihat, mengerti lebih dahulu baru dimengerti orang lain. Artinya di sini begitu mendengar harus tahu apa tujuan daripada firman tersebut, sehingga nantinya dia bisa menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang lain. Jadi harus mengerti lebih dahulu. Nah, kemudian pentingnya respon individu dalam menerima dan memahami kebenaran Alkitab. Jadi respon individu untuk menerima dan memahami kebenaran Alkitab, serta bagaimana kita sebagai penerima kabar baik, ya, dituntut untuk tidak hanya mendengar saja, tetapi juga bertindak sesuai iman yang kita percayai. Jadi di sini dikatakan pesan moralnya adalah jangan hanya mendengar firman itu, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jadi dari pendengaranlah datangnya pengertian. Makanya mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Nah, di sini dikatakan bahwa mengerti lebih dahulu baru kita bisa dimengerti orang lain. Artinya dengan mendengar kabar baik itu, kita harus meresponnya dengan baik. Jadi pentingnya respon individu dalam menerima dan memahami kebenaran Alkitab, serta bagaimana kita sebagai penerima kabar baik, ya, ditentukan atau dituntut untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa kebenaran adalah Yesus, kebenaran firman Tuhan, dan tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Nah, ini pesan moral ini sangat penting. Jadi respon individu untuk menerima dan memahami kebenaran Alkitab, inilah yang diutamakan
dalam hal perikop ini. Jangan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau di dalam 1 Yakobus ya, ayat 22 ya, dikatakan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 itu dikatakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Dikatakan menipu diri sendiri. Jadi kalau kita mendengar firman tapi tidak melakukannya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Maka dikatakan, jadilah pelaku firman Tuhan. Itulah intinya yang disampaikan dalam ayat ini. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Dan yang mendasari tadi bahwa kita harus memahami dan menerima firman Tuhan, karena dengan demikian ya, dengan kedatangan Yesus Kristus kita bisa bertemu dengan Bapa. Hubungan kita akan baik dengan Bapa apabila kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi dengan mendengar dan menerima firman Tuhan adalah merupakan landasan pokok bagi kita untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Mendengar dan melaksanakannya dan memahami. Supaya kita bisa melihat Bapa di surga dengan perantaran Yesus Kristus. Sekarang bagaimana pembelajaran daripada perikop ini? Ya, kita lihat. Pertama, Paulus mengutip pernyataan Yesaya pasal 53 ayat 1. Dikatakan, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Nah, ini disebutkan 800 tahun sebelum Masehi dan dikumandangkan oleh Paulus ya setelah Masehi. Artinya nubuatan yang terdahulu itu bisa menjadi kenyataan setelah Masehi. Nah, jadi semua manusia di dunia ini ya, dalam perjanjian baru ya, bahwa melalui Yesus Kristus dan murid-muridnya ini sudah ditentukan ya, bahwa dalam perjanjian baru semua manusia di dunia ini hanya melalui Yesus Kristus dan murid-muridnya, pengikutnya, yang bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan ya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya ya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi untuk beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa, tidak boleh tidak harus percaya kepada Yesus Kristus. Itulah pembelajaran pertama. Nah, kemudian pembelajaran kedua, ya, penekanan pada pemahaman pemberitaan firman ya. Nah, iman datang dari mendengar
firman Kristus. Jadi datangnya iman itu kalau kita sudah mendengar. Kalau kita tidak mendengar, iman kita mungkin tidak akan bertumbuh, akan beku. Nah, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, dan tidak semua orang menerima kabar baik itu. Jadi pemahaman, ya, penekanan tentang pemahaman pemberitaan firman, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Jadi kita dengan mendengar, maka iman kita menjadi kuat karena kita sudah memahaminya. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, ya, Paulus menyampaikan begitu genapnya nubuatan Tuhan mengenai umatnya. Apa begitu genapnya nubuatan itu? Karena Yesaya sudah mengatakan 800 tahun sebelum Masehi, ya, sudah dinyatakan oleh Yesaya. Apa? Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kemudian kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi di sini sudah dinubuatkan 800 tahun silam. Kepada siapa dan kekuasaan apa tangan Tuhan kepada itu dinyatakan? Kalau kita lihat di sini adalah dijawab oleh Tuhan dengan Yakobus pasal 3 ayat 16 dan Matius 3 ayat 17. Apa jawaban Tuhan? Dan dikatakan di sini tadi kekuasaan siapakah, ya. Jadi kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Kalau kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17, waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, apa yang terjadi? Terdengar suara dari Tuhan di surga. Coba. Jadi langit terbuka. Kemudian ada burung merpati hinggap di atas Tuhan Yesus. Ada suara Tuhan dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan, dia menyenangkan hatiku. Langsung dinyatakan oleh Tuhan bahwa Yesus adalah kenyataan dari Tuhan Allah di bumi ini. Jadi tidak ada lagi kita mencari-cari Allah, mencari Allah lain, karena Yesus sudah dinyatakan Allah, bahwa kepada Dia Allah berkenaan, kepada Yesus. Jadi tidak perlu lagi cari-cari. Nah, jadi ini memang pertanyaan daripada Yesaya, ya, 800 tahun sebelum Masehi, dan dijawab oleh Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga ayat 17. Nah, dan keluhan Paulus, ya, masih banyak manusia yang tidak mendengar dan tidak percaya keselamatan yang telah Dia sediakan. Jadi masih banyak orang, walaupun sudah dinyatakan oleh Tuhan kepadanya aku berkenan, tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Nah, kalau kita lihat dalam poin 4, pembelajaran keempat, Roma 10 ayat 17. Jadi, ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul akibat dari pendengaran. Pendengaran tentang firman Kristus. Jadi ini sangat bertalian.
dengan adanya tadi pernyataan Nabi Yesaya, kepada siapa berita itu bisa dipercaya? Dan tangan siapa yang kuat menyatakan itu? Dijawab oleh Allah dalam Matius pasal 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya, apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah merupakan visi misi dari Allah sendiri dari surga. Jadi tidak perlu lagi kita mencari-cari. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Jadi dengan pernyataan itu sudah jelas, ya. Nah, jadi dalam pembelajaran yang keempat Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, kemudian dilanjut dengan Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jikalau bukan demikian, kau adalah menipu dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang sudah mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia sama dengan penipu atau menipu dirinya sendiri. Itulah pembelajaran yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam konteks Roma 10 ayat 16 sampai 21, kita diajarkan untuk merenungkan tantangan bahwa meskipun banyak mendengar berita Injil, tidak semua akan beriman. Jadi jelas, walaupun semua banyak yang mendengar, tapi tidak semua bisa beriman. Jadi disinilah pentingnya iman timbul dari mendengar, dan mendengar itu jadi pelaku firman supaya tidak membohongi diri sendiri. Hal inilah menekankan pentingnya respon individu dalam menerima dan memahami kebenaran Alkitab, serta bagaimana sebagai penerima kabar baik dituntut untuk tidak hanya mendengar, tapi juga bertindak sesuai dengan iman yang kita percayai. Jadi bertindak sesuai dengan iman yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus sebagai kasih. Jadi yang kita lakukan adalah bertindak sesuai dengan karakter Kristus. Itu poin yang kelima. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Artinya tadi sudah kita lihat makna, pesan moral, dan pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa tuh conclusion? Itu suatu keputusan, kesimpulan yang bisa kita lihat. Saya tetap mengajukan dalam 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah, sejauh mana pemahaman akan firman Tuhan dapat mengubah cara pandang terhadap tantangan hidup saat ini? Kalau bahasa Bataknya dikatakan, behado pangatusiota dihatani di bata, mengubah cara pandang taringot tu ngulu. Bagaimana cara, ya? Pemahaman akan firman Tuhan itu sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang kita terhadap tantangan hidup dalam suka dan duka, dan mengucap syukur. Inilah merupakan tantangan hidup, kerangka berpikir kita, paradigma kita tentang firman Tuhan, memahaminya
bagaimana paradigma kita tentang firman Tuhan? Ini yang menjadi kunci daripada pengertian ini. Ya. Nah, dalam Alkitab ada ajaran yang memberi bimbingan dan ketenangan di tengah kesulitan, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi tetap memang dasarnya adalah Filipi 4 6 sampai 7. Jadi sejauh mana ya pemahaman akan firman Tuhan dan bisa mengubah cara pandang terhadap tantangan hidup saat ini. Di sini tadi dikatakan adalah pemahaman firman Tuhan sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang kita terhadap tantangan hidup dalam suka dan duka, terutama dalam mengucap syukur. Nah, kalau kita lihat ya dalam Mazmur pasal 39 ayat 19 dikatakan, banyak kesukaran orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jadi memang banyak ya tantangan, kesukaran ya orang yang percaya. Jadi ada tantangan yang dihadapi oleh orang percaya, tetapi tetap yakin ya Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Artinya memberikan harapan kepada Tuhan akan dilepaskan. Maka dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6 dengan 7 ya. Ini menunjukkan bahwa iman dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang. Karena apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi ya, ajukanlah dalam permohonan doa apa keinginan kita, sehingga damai sejahtera Allah akan turun bisa melampaui segala akal dan pikiran kita. Jadi kuncinya adalah menyerahkan diri dalam permohonan doa. Nah, kemudian dalam Mazmur 39 ayat 19 dikatakan, banyak kesukaran orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Kalau dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi proses dalam dua ayat ini, yaitu Mazmur 39 ayat 19 dan Filipi 4 ayat 13, adalah memberikan ya harapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi dengan demikian kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam cara kita bertindak. Karena di sini tadi dikatakan bahwa banyak kesukaran orang benar, ya, artinya orang yang percaya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jadi walaupun kita melihat tantangan yang kita hadapi sangat besar, tapi kuncinya, kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan akan melepaskan kita dari tantangan tersebut. Nah, kemudian dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia yang memberi ya kekuatan padaku. Jadi ditanggung dalam dia dan memberikan kekuatan pada aku. Nah, ini memang karena Paulus yang menyampaikan. Jadi ketegasan dari Paulus mengatakan bahwa segala ya sesuatu dapat kutanggung di dalam dia, artinya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan pada aku. Jadi artinya Paulus benar-benar yakin ya,
bahwa Dia, artinya Tuhan, bersama Dia, maka semua bisa diselesaikan dengan baik. Itulah kuncinya. Kemudian kalau kita lihat dalam pertanyaan tadi, sejauh mana pemahaman akan firman Tuhan dan bisa mengubah cara pandang terhadap tantangan hidup saat ini? Kuncinya adalah kita memohon doa, menyerahkan segala kekhawatiran kita dalam suka dan duka. Dan Tuhan dikatakan pasti menyelesaikannya dengan baik. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa peran Injil diterima dengan baik di kalangan orang-orang yang mendengar namun tidak percaya? Ini tantangan ini. Pemberitaan firman Tuhan dilakukan untuk memastikan pesan Injil diterima dengan baik. Artinya ada harapan bahwa Injil itu diterima dengan baik oleh semua orang. Tapi di sini dikatakan, ya, di kalangan orang-orang yang mendengarnya tidak percaya. Jadi kalau dalam bahasa Bataknya, ya, artinya bohado, ya, bentuk berita tuhala na membegi firman Tuhan. Artinya mereka tidak percaya. Sudah diberitakan firman Tuhan tapi tidak percaya. Kita lihat bahwa ini perlu memastikan Injil diterima dengan baik di kalangan orang-orang di sekitar kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristen dan menjadi teladan yang baik. Jadi sebagai, ya, kita yang lanjut usia, jadi ini tugas kepada orang yang lanjut usia, ya, tentu punya pengalaman yang banyak dan kebijaksanaan yang kita miliki, ya, dapat menjadi saksi kuat bagi orang lain. Jadi salah satu cara efektif adalah berdaya guna, ya. Jadi melalui, ya, hubungan pribadi yang terjalin dengan baik antara orang-orang di sekitar kita. Kemudian ajaklah mereka berbagi cerita dan, ya, pengalaman hidup dan spiritual, serta tanyakan, ya, apakah mereka membutuhkan pemberitaan firman Tuhan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa peran Injil, pesan Injil diterima? Nah, disinilah bagi orang yang sudah berusia lanjut, punya pengalaman tersendiri bagaimana cara menyampaikan pesan firman Tuhan. Bisa dengan mengadakan pertemuan, mengajak diskusi bagi generasi-generasi muda. Karena dengan pengalaman yang kita miliki, itu bisa menjadi saksi untuk pembenaran firman Tuhan, ya. Jadi sebagai kita yang lanjut usia, punya pengalaman yang banyak dan kebijaksanaan yang kita miliki, ya. Nah, salah satu cara yang berdaya guna adalah melalui hubungan pribadi
yang terjalin dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi melalui hubungan yang baik. Nah, kemudian mengajak mereka berbagi cerita dan pengalaman hidup dan spiritual, serta tanyakan tentang iman mereka. Jadi dengan kita diskusi akan terbuka, kita yang punya usia lanjut bisa memberikan segala keterangan-keterangan hidup kita sehingga mereka dapat mengerti lebih dalam. Inilah cara dilakukan untuk memastikan bahwa orang lain menerima firman Tuhan. Karena dengan dialog-dialog tersebut kita tahu dia sudah menerima firman Tuhan atau belum. Sebab dari pembicaraan kita bisa melihat orang yang akan pemilik firman Tuhan apakah sudah mengerti atau belum. Inilah dikatakan cara mengatasi kalau ada orang yang kurang percaya dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah terangmu bercahaya di depan manusia, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi dengan role model, cahaya kita bersinar di depan mereka dengan mengadakan pertemuan dengan mereka, hubungan pribadi dengan mereka, dengan berbagi pengalaman, maka kita telah bersinar kepada orang tersebut, dan itu bisa menjadi bahan pembicaraan bahwa mereka memuliakan Tuhan, tidak mencaci maki Tuhan kita, tadi memuji dan memuliakan Tuhan, karena dapat dengan pengalaman kita dan juga dengan bertukar pikiran, dengan diskusi, maka orang semakin mantap mendengar firman Tuhan. Dan itulah cara yang efektif untuk meyakinkan orang yang ragu-ragu atau tidak percaya dengan Yesus atau kepada firman Tuhan. Nah, kemudian yang penting utama di sini adalah bahwa tindakan kita dapat menjadi alat efektif dalam mengabarkan firman atau pesan Injil tanpa kata-kata. Jadi sudah langsung diterima oleh orang tanpa kita berkata-kata lagi. Sudah jelas melalui teladan kita orang lain menerima dengan baik. Nah, contoh kehidupan kita dapat orang lain untuk mencari dan memahami kebenaran Tuhan. Jadi artinya dengan hidup kita sehari-hari, orang lain dapat mengambil manfaatnya untuk mencari dan memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan adanya cerita dan saksi hidup dari kita, mereka akan mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Itulah yang bisa terjadi dengan apabila kita hubungan pribadi kita baik dengan sesama di sekitar dan memberikan arahan-arahan yang positif dan tujuan yang positif. Apa visi misi kita di dunia ini? Apa visi misi Tuhan? Supaya semua yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena tugas Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, tidak untuk menghakimi. Nah, maka dikatakan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan tidak mau kematian orang fasik. Maka kita semua sebelum ajal tiba diberikan kesempatan untuk berbaik dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kematian kita yang di dalam dosa. Maunya kita bertobat dan mati, dan surga akan menunggu kita. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan ketiga,
bagaimana cara mengatasi keraguan dalam iman ketika banyak orang yang mendengar namun tidak percaya. Jadi bagaimana cara mengatasi keraguan dalam iman? Jadi banyak orang itu adalah mendengar tapi tidak percaya. Bagaimana cara kita? Coba kita lihat. Nah, di sini dikatakan ragu-ragu dalam iman wajar. Terutama ketika melihat banyak orang yang mendengar tetapi tidak percaya. Jadi keraguan itu wajar. Nah, cuman dalam iman Kristen, ini dalam iman Kristen, bukan dalam iman orang lain. Kita secara Kristen. Dalam iman Kristen, kita diajarkan untuk tetap teguh dan percaya. Meskipun menghadapi keraguan dari orang lain. Jadi orang lain boleh ragu, tapi kita tetap punya integritas. Kita adalah kita dalam situasi apapun. Walaupun ada stimulus dari orang lain, tidak percaya. Mari, kita jangan terpengaruh kepada mereka. Dipengaruhi boleh, tapi ditentukan tidak. Karena kita adalah kita dalam situasi apapun. Nah, jadi ragu dalam iman adalah wajar, terutama ketika melihat banyak orang yang mendengar, tapi tidak percaya. Ini wajar. Cuman, dalam iman Kristen, kita diajarkan untuk tetap teguh dan percaya meskipun menghadapi keraguan dari orang lain. Nah, ini mengingat bahwa setiap individu memiliki pengalaman iman yang berbeda. Jadi tidak sama pengalaman iman. Dan banyak orang, kenapa ini bisa menjadi pengikut Kristus? Kenapa ini tidak bisa pengikut Kristus? Macam-macam cara. Nah, seperti penangkapan Paulus juga. Dia karena benar-benar membenci. Maka Tuhan Allah menangkap dia. Kenapa kau benci aku? Kenapa kau aniaya aku, Paulus? Katanya. Nah, begitu dia terungkap dan dia melihat, siapakah kau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus sudah naik ke sorga, ya kan? Nah, jadi Yesus itu bekerja walaupun dia sudah di sorga, tapi dia tetap bekerja dalam dunia ini. Itulah dalam roh. Nah, maka sering dia apologet mengatakan, bagaimana bisa katanya Yesus Tuhan? Mereka tidak percaya. Nah, Yesus itu, kita percaya kepada Yesus karena dia bangkit. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, mungkin kita juga nggak percaya. Bagaimana bisa percaya orang dia sendiri tidak bangkit? Tapi karena dia bangkit dan naik ke surga, kita percaya. Apakah dia naik di surga tidak datang lagi? Datang. Pada saat Paulus menganiaya orang-orang Kristen, dia mau menuju Damaskus, di tengah jalan dia jatuh. Saulus, Saulus, kata Yesus, mengapa kau aniaya saya? Katanya. Siapakah kau? Katanya. Akulah Yesus. Disitulah Paulus langsung menetapkan dalam dirinya, habis gelap terbitlah terang. Di situ dia mempunyai terang, dan terangnya itu sudah bersinar di depan orang, dan orang sudah banyak jadi pengikut Yesus. Nah, itulah yang kita lihat, bahwa kita diajarkan untuk tetap teguh dan percaya meskipun menghadapi keraguan dari orang, Nah, dari orang lain, mengingat bahwa setiap individu memiliki pengalaman iman yang berbeda. Nah, semoga pengalaman-pengalaman iman yang dulu saksi-saksi Kristus bisa menguatkan kita. Nah, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, untuk terus memberitakan kabar baik meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi jangan pernah berhenti menyebarkan berita firman Tuhan, walaupun hasilnya tidak bisa kita harapkan apa yang kita inginkan.
Ya, seperti saya juga setiap hari membahas firman Tuhan, bacaan malam dan bacaan pagi. Mungkin banyak orang yang tidak senang, silakan. Yang penting kita sampaikan. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, untuk terus memberikan kabar baik meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi kita memberikan firman Tuhan setiap pagi, menyampaikan dalam video misalnya, memang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ada orang untuk membuat berita-berita, konten-konten YouTube supaya mengharapkan ada monetisasi uang dari YouTube. Nah, kita tidak seperti itu. Mau ada uang atau tidak jadi masalah. Yang penting sampaikan berita itu. Pasahat mabaritai dinaune donasone. Itu. Jadi tetap jangan kita pernah mundur. Dan saya memang merencanakan sudah 2 tahun ini ya, 3 tahun menjalankan. Dan tetap berkembang. Tahun depan berbeda dengan versi yang lain. Tapi kita tetap menyampaikan selama kita diberikan napas. Karena ya, kita diberikan hidup, maka kita Paulus mengatakan, saya berangkat pun tidak jadi masalah. Karena itu pengharapan. Tapi saya diberikan nasi hidup pun baik. Saya tetap memberitakan firman Tuhan. Itu Paulus ya. Jadi dikatakan di sini untuk terus memberitakan kabar baik ya, meskipun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman percaya menjadi dasar pada kita. Maka berbeda dengan falsafah ilmu dan falsafah agama. Kalau falsafah ilmu untuk mencari kebenaran, misalnya saya katakan ini adalah gelas. Tapi saya akan katakan, oke, saya percaya setelah saya buktikan. Apakah ini dipecah kalau dipukul? Berarti kalau pecah gelas. Tapi kalau dipukul tidak pecah, bisa plastik. Saya pecahkan. Oh iya benar, gelas. Buktikan. Tapi kalau dikatakan, percayakah kau Yesus juru selamat? Apakah kita mengatakan, buktikan. Harus saya lihat, benar apa tidak? Nah, itulah bedanya. Falsafah ilmu dan falsafah agama. Falsafah agama, kita iman yang diuji, percaya atau tidak. Dan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan, Tuhan mengatakan, hukum-hukumku ku tulis dalam hati mereka, ku taruh dalam batinnya, supaya aku menjadi Allahnya, mereka menjadi umatku, kata Tuhan. Jadi hukum-hukum itu sudah ditanam. Bagaimana cara menanamkan hukum-hukum itu? Yaitu pemberitaan firman Tuhan. Jadi kalau ada masih tidak mendengar, itu sudah di luar daripada hukum-hukum Tuhan itu ditaruh dalam batin. Nah, begitu ada firman diberitakan dan kita mendengar, disitulah hukum-hukum Tuhan ditaruh di dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Terserah apakah kita mau menerima firman itu yang tertulis dan ditaruh dalam batin kita. Nah, itu sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam perjanjiannya melalui Yeremia pasal 31 ayat 33. Dan ya, dengan demikian ayat 34 Yeremia pasal 31 itu tidak perlu lagi sebenarnya kita mengajarkan kepada orang, kenallah Tuhan. Tidak perlu. Karena sudah pemberitaan Injil ini dari orang tua ke anak itu sudah turun-temurun ya. Selalu. Jadi kalau ada orang tua tidak menurunkan berita firman Tuhan kepada anaknya, nah itu salah. Maka sebenarnya kita tidak perlu mengajari anak-anak orang, kenallah Tuhan, kenallah. Dia sudah kenal, karena sudah diturunkan ya. Nah, jadi inilah beda pasal apa? Filosofi ilmu dan falsafah agama. Kalau ilmu buktikan, benar apa tidak. Tapi kalau agama, terima dengan iman. Percaya dengan Yesus, iman.
yang menerima. Karena hukum-hukum Tuhan itu sudah ditaruh dalam batin kita pada saat kita menerima pemberitaan firman Tuhan pada pertama kali. Dari siapa kita terima berita firman Tuhan? Waktu kita dibaptis, sudah masuk dalam alam bawah sadar. Pada saat kita pendewasaan iman. Kalau di AKBP itu adalah sidi. Malua sian pakakumi. Artinya tidak lagi tanggung jawab orang tua sebagai iman kepercayaan. Tapi dia sudah berdiri sendiri sebagai jemaat. Artinya bertanggung jawab. Hukum Tuhan itu sudah ditaruh dalam batinnya dan ditulis dalam hatinya. Itulah ya, dalam mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Nah, jadi Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka. Itulah pasal 28 ayat 19-20. Nah, dan ketahuilah, aku mengatakan kau senantiasa, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, ini jaminan dari Yesus. Jadi apabila kita memang memegang firman Tuhan yang baik, Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Jadi kalau kita lihat dalam prakhotbah, ya, keteguhan daripada Esther dalam mendengar pesan-pesan moral. Wah, ini cukup hebat. Coba kita lihat. Dia untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, ya, yang sudah diancam oleh Haman, Perdana Menteri Persia, rajanya Ahasuerus. Ya. Dia akan menentukan tanggal 14 untuk membunuh semua orang Yahudi. Dan itu sudah dikeluarkan surat dari Raja Ahasuerus. Nah, yang menjadi masalah Mordekai. Wah, mampus orang Yahudi ini. Itu hanya karena Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Karena dia hanya sujud kepada Tuhan. Yang disembah hanya Tuhan, manusia enggak. Tapi dengan demikian terancam Yahudi. Tapi bagaimana kebijakan daripada Esther? Itu tadi di prakhotbah kita lihat. Esther dengan sangat persuasif. Dan dia membuat suatu perjamuan untuk bertemu Haman Perdana Menteri dan Raja Ahasuerus. Dan dia, karena dia tahu, ya memang Esther ini orang Yahudi, ya, dia anak angkat daripada Mordekai. Nah, karena dia mengerti tradisi daripada raja, dia memakai gaun raja. Coba dipakai gaunnya raja. Karena raja waktu lalu mengganti Wasti karena tidak menurut, tidak memakai kerajaan raja, kerajaan. Nah, maka diganti Wasti. Esther tahu filosofi dan psikolognya. Dia pakailah gaun dan dia mengundang perjamuan untuk Raja Ahasuerus dan Haman, Perdana Menterinya. Dan dia tidak memberitahukan apa yang terjadi. Tidak. Dia mengundang. Ya, sudilah kiranya raja menerima saya. Nah, akhirnya apa kata raja? Separuh dari kekuasaan akan saya berikan kepadamu. Apa yang kau minta? Dan bisa itu saya berikan, katanya. Tapi dia tidak menyampaikan. Pertemuan pertama tidak. Minta izin, besok kita bertemu lagi dengan waktu yang sama. Dibikin lagi perjamuan, minum, makan, ya. Nah, Haman, bangga. Wah, saya Perdana Menteri sudah akan menerima penghargaan. Salah. Kemudian hari kedua, diadakan pertemuan lagi, perjamuan. Apa yang terjadi? Dia masih belum menyampaikan. Baru setelah pada waktunya, dia menyampaikan bahwa kami sudah begini, diancam oleh ini. Nah, sedangkan surat sudah keluar, sudah beredar di semua Persia, ya, 126 provinsi sudah tersebar dan sudah harus dibunuh bangsa Yahudi tanggal 14 Desember, ya. Nah, itu. Nah, akhirnya setelah permintaan terakhir, sudilah
Raja kiranya menyelamatkan kami bangsa Yahudi. Disampaikanlah apa yang sudah terjadi. Bahwa siapa yang akan maju? Haman. Akhirnya Perdana Menteri, dia membuat tiang gantungan untuk Mordekai, dia sendiri yang digantung. Disinilah kejelian daripada Esther menyelamatkan bangsa Yahudi. Sehingga dengan demikian, surat tidak mungkin dirubah karena sudah distempel raja. Tapi apa yang diminta oleh Esther kepada raja? Buatkan surat lagi bahwa Yahudi bisa melawan orang yang akan membunuh dia. Maka dengan demikian kesatuan Yahudi menjadi semakin bagus dan mereka berkumpul semua dan bisa melawan. Akhirnya pada tanggal 14 Desember yang mati adalah orang Persia, Yahudi selamat dan mereka bisa membunuh. Ya. Di kota Susan malah banyak. Bahkan di kota Susan itu diperpanjang sampai tanggal 15. Maka di Yahudi ada pesta Purim tanggal 14 sampai 15 Desember setiap tahun, penyelamatan bangsa Yahudi. Itulah seorang perempuan mendengar firman Tuhan dan patuh kepada Tuhan, dia terselamatkan. Ialah khotbah minggu ini, semoga dengan kehebatan daripada Esther dan juga Paulus menyampaikan berita firman Tuhan itu, semoga bukan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar firman, kita sama dengan menipu diri sendiri. Maka dengan ini, janganlah kita menjadi penipu diri sendiri, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.